Sosialisasi dan penyesuaian diri di sekolah. Setiap pagi, ketika siswa memasuki gerbang sekolah, mereka tidak hanya memulai perjalanan akademik, tapi juga perjalanan sosial yang melibatkan interaksi, hubungan, dan adaptasi dengan lingkungan sekitar. Di ruang kelas yang riuh, siswa-siswa baru duduk dengan hati yang berdebar. Mereka terpesona oleh keramaian dan wajah-wajah asing di sekitar mereka. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka belajar berinteraksi dengan teman-teman sekelas mereka. Mereka mulai membuka diri, bertukar cerita, dan menemukan minat yang sama. Dalam kelompok-kelompok kecil, persahabatan mulai terjalin dan mendalam, membantu siswa merasa diterima dan memiliki tempat di komunitas sekolah. Tidak hanya di dalam kelas, namun juga di luar ruang kelas. Siswa terlibat dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Ada klub debat yang memacu keterampilan berbicara di depan umum, paduan suara yang mempererat ikatan melalui kecintaan pada musik, dan tim olahraga yang melatih kerjasama dan semangat juang. Disinilah siswa menemukan teman sebaya yang berbagi minat yang sama dan memperluas jaringan sosial mereka. Bersama-sama, mereka tumbuh, belajar, dan saling mendukung dalam perjalanan mereka di sekolah. Namun, sosialisasi di sekolah juga menghadirkan tantangan. Terdapat norma sosial yang harus dipatuhi dan dihormati. Siswa belajar tentang aturan sekolah, etika, dan nilai-nilai yang harus dijalankan. Mereka menyesuaikan perilaku mereka agar sesuai dengan tuntutan sosial yang ada. Belajar menghormati hak orang lain dan bekerja sama dalam kerangka komunitas sekolah. Selain itu, siswa juga menghadapi hierarki sosial yang terbentuk berdasarkan berbagai faktor. Namun, mereka belajar bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan semua orang tanpa membedakan status sosial. Selama perjalanan di sekolah, siswa juga mengalami penyesuaian diri. Mereka belajar untuk beradaptasi dengan sistem pendidikan yang ada, mengembangkan keterampilan belajar, organisasi, dan manajemen waktu. Mereka menghadapi tuntutan akademik yang semakin meningkat, namun belajar mengatasi tekanan tersebut dengan cara yang sehat dan efektif. Selain itu, mereka juga berusaha untuk mengatasi tantangan emosional yang mungkin muncul seperti stres, kecemasan, atau perasaan kurang percaya diri. Melalui pengembangan keterampilan pemecahan masalah, dukungan emosional, dan peningkatan kepercayaan diri, siswa belajar untuk menghadapi tantangan dengan kepala yang tegak. Tuntutan akademik di sekolah yang semakin tinggi seiring dengan naiknya tingkat pendidikan. Mereka perlu menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kurikulum, metode pembelajaran, dan tugas-tugas yang lebih kompleks. Siswa perlu mengembangkan keterampilan belajar seperti mengatur waktu, memprioritaskan tugas, dan memanfaatkan sumber daya yang ada agar dapat menghadapi tantangan akademik yang baik. Penyesuaian diri di sekolah melibatkan interaksi sosial dengan teman sebaya, guru, dan staf sekolah. Siswa perlu belajar tentang norma sosial, etika, dan cara berkomunikasi yang sesuai di lingkungan sekolah. Mereka harus mengembangkan keterampilan sosial seperti mendengarkan, mengungkapkan pendapat dengan sopan, menghargai perbedaan, dan bekerja sama dalam kelompok. Kemampuan ini membantu siswa membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan yang inklusif. Adaptasi dalam perubahan lingkungan. Siswa seringkali mengalami perubahan lingkungan ketika mereka pindah dari sekolah dasar ke sekolah menengah atau ketika mereka pindah ke sekolah baru. Penyesuaian diri melibatkan beradaptasi dengan lingkungan fisik yang baru, seperti mengenal bangunan sekolah, menavigasi lorong dan kelas baru, serta mengenali guru dan staf sekolah. Siswa juga perlu mengenali aturan dan kebijakan sekolah, serta memahami harapan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan sekolah tersebut. Transmisi budaya di sekolah melibatkan upaya untuk memahami, menghargai, dan mempertahankan budaya yang ada, sambil mendorong dialog antar budaya dan kerjasama yang inklusif. Ketika siswa memasuki sekolah, mereka memasuki dunia yang penuh dengan keberagaman budaya. Setiap sudut sudah mewakili cerminan dari berbagai tradisi, adat istiadat, bahasa, agama, dan nilai-nilai yang berbeda.
Transmisi budaya di sekolah menjadi penting karena sekolah adalah tempat di mana siswa dapat memperluas pengetahuan mereka tentang budaya, belajar menghargai perbedaan, dan membangun pemahaman yang mendalam tentang identitas mereka sendiri dengan orang lain. Pada tingkat pendidikan dasar, siswa mulai diajarkan tentang budaya mereka sendiri melalui mata pelajaran seperti sejarah, bahasa dan sastra, serta seni. Mereka mempelajari tradisi dan cerita rakyat yang mewakili warisan budaya mereka. Guru juga memperkenalkan siswa pada tradisi musik, tari, dan seni rupa yang khas dari budaya mereka. Dalam suasana yang inklusif, siswa memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman mereka, mengajarkan satu sama lain tentang budaya mereka, dan merayakan keunikan setiap individu. Di tingkat pendidikan menengah, transmisi budaya berkembang menjadi interaksi yang lebih mendalam. Guru dapat menggali lebih dalam tentang aspek budaya tertentu, memperkenalkan siswa pada karya sastra atau seni yang mencerminkan budaya tertentu, atau mengadakan proyek penelitian tentang warisan budaya mereka. Siswa juga diberi kesempatan untuk melibatkan diri dalam klub atau organisasi yang mewakili budaya mereka, di mana mereka dapat memperkuat dan mempertahankan identitas budaya mereka. Selain pembelajaran di dalam kelas, juga menciptakan ruang untuk perayaan budaya, acara budaya seperti festival, pertunjukan seni, atau pertemuan kelompok budaya melainkan peran penting dalam transmisi budaya. Siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan dan mempersembahkan penampilan budaya mereka kepada teman sekelas, guru, dan orang tua. Ini memungkinkan siswa untuk belajar dari satu sama lain, menghormati perbedaan budaya, dan membangun toleransi serta penghargaan terhadap keberagaman budaya. Transmisi budaya di sekolah juga diperkuat oleh peran guru dan staf sekolah. Guru tidak hanya sebagai pendidik, tetapi juga sebagai penghubung antara siswa dan warisan budaya. Mereka memainkan peran penting dalam menyampaikan pengetahuan budaya kepada siswa, memfasilitasi dialog antar budaya, dan menciptakan kesadaran akan nilai-nilai universal seperti persatuan, saling pengertian, dan rasa hormat terhadap sesama budaya. Dengan adanya transmisi budaya yang kuat di sekolah, siswa diberikan kesempatan untuk tumbuh menjadi individu yang terbuka, toleran, dan menghargai keberagaman budaya. Mereka belajar untuk melihat budaya sebagai sumber kekayaan dan inspirasi, serta untuk merayakan persamaan dan perbedaan yang ada di antara kita. Dengan demikian, sekolah menjadi tempat paling penting di mana transmisi budaya itu terjadi, mempersiapkan generasi masa depan yang dipenuhi dengan pemahaman dan kearifan budaya. Tokoh pendidikan menjadi pemimpin dalam mengatasi tantangan sosioantropologi pendidikan di sekolah. Mereka menganalisis data dan informasi yang relevan dan berkolaborasi dengan staf sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk mengembangkan kebijakan dan praktik yang lebih baik. Mereka memimpin perubahan yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan berkeadilan, dengan memberikan peluang yang setara bagi semua siswa untuk berhasil. Secara keseluruhan, tokoh pendidikan ideal terkait sosioantropologi pendidikan adalah pemimpin yang visioner, berpengetahuan luas, dan berkomitmen untuk menciptakan perubahan positif dalam sistem pendidikan. Mereka memahami kompleksitas dan dinamika sosial budaya, dan mereka menggunakan pengetahuan dan pengalaman mereka untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung, inklusif, dan berpusat pada siswa. Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara memiliki visi yang inklusif dan progresif tentang pendidikan yang mencakup aspek sosial dan budaya. Yang pertama, pemahaman dan keanekaragaman budaya. Ki Hajar Dewantara sangat memahami pentingnya keanekaragaman budaya dalam konteks pendidikan. Ia percaya bahwa pendidikan harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan tradisi setempat, serta menghormati perbedaan etnis, agama, dan kebiasaan dalam proses belajar mengajar. Ia memandang keanekaragaman berbagai sumber kekuatan yang harus dimanfaatkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kedua, mendorong keterlibatan komunitas lokal. Ki Hajar Dewantara mengedepankan keterlibatan komunitas lokal dalam pendidikan.
Ia memahami bahwa lingkungan sosial dan budaya di sekitar sekolah memiliki pengaruh signifikan terhadap pengalaman belajar siswa. Oleh karena itu, ia mendorong kerjasama aktif antara sekolah dan komunitas lokal, serta melibatkan peran orang tua dan tokoh masyarakat dalam mengambil keputusan pendidikan. Dengan cara ini, pendidikan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Yang ketiga, penekanan pada pendidikan karakter. Ki Hajar Dewantara juga menekankan pentingnya pendidikan dalam sosioantropologi di sekolah. Baginya, pendidikan tidak hanya tentang akademik, tapi juga tentang membentuk siswa menjadi individu yang memiliki nilai-nilai moral, etika, dan kecakapan sosial. Ia memperjuangkan pendidikan yang membantu siswa dalam mengembangkan kepribadian yang baik, menghargai keberagaman, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif terhadap masyarakat. Yang keempat, mewujudkan kesetaraan dan keadilan. Ki Hajar Dewantara berjuang untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam pendidikan. Ia mengkritisi sistem pendidikan yang tidak adil dan menekankan perlunya pendidikan yang merata untuk semua anak tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya mereka. Ia melihat pendidikan sebagai sarana untuk mengatasi ketimpangan sosial dan budaya, serta menjembatani kesenjangan dalam akses dan kesempatan belajar.